Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 September 2022 dengan judul Aku Melangkahkan Kakiku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-59, demikian firman Tuhan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Usia tidak akan pernah membebaskan kita dari menurut Allah. Iman kita haruslah aktif menghasilkan pekerjaan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Setiap tugas yang dikerjakan, setiap persembahan yang dibuat dalam nama Yesus menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dalam setiap tindakan pelayanan, Allah berbicara dan memberikan berkat-Nya. Namun Ia menuntut agar kita menyerahkan segenap kesanggupan. Pikiran dan hati seluruhnya harus diberikan kepadanya, atau kita tidak berhasil menjadi umat Kristen yang sejati. Tuhan tidak akan menahan apapun dari manusia yang dapat menjaminkan kekayaan kekal baginya. Dia telah mendandani bumi dengan keindahan dan melengkapinya untuk digunakan untuk kenyamanannya selama hidup di dunia. Dia telah memberikan putranya untuk mati demi penebusan dunia yang telah jatuh karena dosa dan kebodohan. Allah membutuhkan kekuatan yang segera akan hukumnya dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi orang-orang tertidur atau lumpuh karena tipu daya setan yang menawarkan berbagai alasan dan tipu muslihat, menaklukkan mereka dengan keraguan, dengan mengatakan seperti yang Dia katakan kepada Hawa di taman, pastilah kamu tidak akan mati. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati nurani orang yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Disalin dari buku Testimoni jilid 4, halaman 145 sampai 146. Bisakah kita memiliki cara kita sendiri dan melepaskan diri kita sendiri dari tangan Allah, karena itu lebih menyenangkan hati kita? Allah membutuhkan penyerahan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna. Disalin dari buku Testimoni jilid 4, halaman 218. Seperti sekuntum bunga menghadap pada matahari, sehingga sinar terangnya dapat membantu menyempurnakan keindahan dan kesimetrisannya. Demikian pula semestinya orang muda berpaling kepada matahari kebenaran, agar cahaya sorga dapat menyinari mereka. Disalin dari buku Testimoni jilid 4, halaman 445. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan dan juga berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih khusus, memberikan sebuah penekanan. Usia tidak akan pernah membebaskan kita dari menurut Allah. Iman kita haruslah aktif menghasilkan pekerjaan baik. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa dan hikmat sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti KKR, KPA, dan juga pendalaman Alkitab. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan hikmat sorga untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan Rumah Sakit Advent Kupang. Bersama panitia, para tukang dan material yang mereka gunakan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka kekuatan kesehatan sorga juga, agar mereka dapat menjalankan bangunan tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat pengetahuan sorga, Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berikan mereka hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, berikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur senantiasa untuk menggunakan bakat talenta mereka untuk bekerja melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.